Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqaradatillah rahmatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dihormati, kita lanjutkan kajian di malam ketiga Ramadan 1441 Hijriah ya. Kemarin sudah sampai pada musuh-musuh manusia yang menurut Abu Laith ada 4 ya. Yang pertama adalah dunia. Yang kedua nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Yang ketiga adalah syaitanul jin, setan dari golongan jin. Kemudian yang keempat, musuh yang keempat adalah syaitanul insi, atau setan dari golongan manusia. Ketika dinyatakan sebagai musuh, maka Allah berpesan pada kita, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan, posisikan setan sebagai musuh, jangan jadikan sebaliknya sebagai teman. Ada sebuah hikayat pada masa Bani Israel dulu. Ada seorang kiai, seorang pendeta namanya Barsesa. Mungkin pemirsa sudah pernah dengar tentang hikayat ini ya. Barsesa yang melinuih. Di samping dia alim, dia juga punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi lantaran sembuhnya berbagai macam penyakit. Keadaan linueh yang dimiliki oleh Kiai Barsesa ini menjadikan iblis melakukan perencanaan untuk menggoda dan menjerumuskan si Barsesa ini. Berkumpullah iblis dalam satu tempat, dan sang pimpinan menyampaikan agenda pokok, ialah siapa yang mampu menjerumuskan, memfitnah Barsesa agar dia tergelincir dan jauh dari Allah. Ada tawaran seperti itu. Seorang jin yang bernama Ifrit itu menyampaikan kesanggupannya untuk menggoda dan memfitnah, mencoba memberikan ujian kepada Barsesa sampai sukses. Artinya apa? Sampai dia memang benar-benar terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sempurna. Mendapatkan tugas, akhirnya Ifrit mendapatkan tugas dari sang pimpinan. Mulailah dia menyusun strategi dan aksi. Aksi yang dilakukan adalah Ifrit mendatangi sang raja, mana raja ini mempunyai putri yang cantik katanya. Riwayat seperti itu, putri yang cantik. Nah, ketika Ifrit datang dengan membo-membo menyerupakan dirinya sebagai manusia, bertamu kepada sang raja. Kebetulan di situ ada sang raja, permaisuri dan keluarga, berikut anak perempuan yang akan jadikan umpan atau sarana untuk
menggoda Barsisa menurut strategi planning yang sudah digariskan oleh Ifrit itu. Putri Raja itu dalam keadaan sehat walafiat bugar, tapi atas muslihan dari Ifrit langsung sang Putri Raja ini gila dadaan ya. Bingunglah keluarga raja dan modus si Ifrit masuk ini. Dia menawarkan jasa untuk mengantarkan sang Putri Raja untuk diobatkan kepada Barsisa, yang dia mengatakan bahwa Barsisa mampu menyembuhkan segala macam penyakit termasuk penyakit jiwa yang dialami oleh sang putri itu. Datanglah ke Barsisa, singkat cerita, dirupiah di sana, sembuh, dibawa pulang sampai rumah, sampai kerajaan kumat lagi. Nah, ini adalah tipu daya dan taktik oleh iblis yang diwakili oleh Ifrit ini. Langkah berikutnya adalah Ifrit mengajukan penawaran bahwa seharusnya sang putri ini dipondokkan dulu beberapa hari di Kiai Barsisa, biar di sana untuk kesempurnaan penyembuhannya. Dan rekomendasi dari Ifrit itu diterima oleh raja dan keluarga besar. Di antara sang putri ke Barsisa, ditinggal di sana, dan hari-hari dilalui oleh sang putri bersama Kiai Barsisa di padepokannya. Hari demi hari dilalui dengan biasa, normal, dan awal bencana itu ketika iblis melalui Ifrit memasukkan bisikan-bisikan halus ke dalam diri Barsisa. Dia menjadi tertarik akan kecantikan dan kemolekan sang putri raja ini. Nah, terjadilah peristiwa yang tidak kita inginkan bersama, itu zina. Barsisa menzinai putri raja sampai hamil. Naudzubillah min dzalik. Misi berikutnya dari Ifrit adalah bagaimana menumpuk dosa kepada Ki Barsisa. Akhirnya Barsisa ini diberikan saran oleh Ifrit, Anda harus menutupi malu, menutupi murka sang raja. Bunuh aja sang putri yang sedang hamil. Kemudian makamkan di dekat musola panjenengan. Nanti ketika orang-orang datang bertanya jawab bahwa dia meninggal dunia karena Allah. Alhamdulillah ya, seperti itu. Dan dilakukan itu oleh Barsisa. Sukses misi iblis, ya, sukses. Nah, tidak sampai di situ. Ifrit kemudian menuju kerajaan dan melaporkan kejadian yang sebenarnya dilakukan oleh Barsisa kepada sang putri. Murkalah raja mendengar berita dari Ifrit itu. Dan singkat cerita, kemurkaan raja itu dikabarkan akan menghukum gantung kepada Barsisa. Nah, di tiang gantungan, Ifrit membisikkan pesan terakhirnya, bahwa Barsisa, ketika Anda ingin selamat, maka yang bisa menyelamatkan saya, satu syaratnya, Anda harus sujud kepada, Anda harus taat patuh kepada. Bagaimana saya bisa sujud kepadamu, wahai saudara, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini, di tiang gantungan, saya tidak bisa rukuk sujud gitu ya. Saya tidak mengambil masalah, Mas Barsisa, bila
sampean menggunakan isyarat semata. Dan isyarat. Sujudlah kepadaku dengan bahasa isyarat. Isyaratnya apa? Dengan menundukkan kepala. Nah, itulah puncak dari program yang digariskan oleh iblis. Menjerumuskan manusia dari sabilillah, jalan Allah, menuju sabilul tauhid, jalannya setan, jin dan kawan-kawannya. Naudzubillah min dzalik. Setelah para siswa mengisyaratkan sujud kepada Ifrit, Ifrit berkata, sekarang saya tidak ada lagi hubungan dengan sampean. Anda akan terus digantung, monggo, yang jelas Anda telah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah, dan ini adalah tugas saya untuk menggoda sampean meninggalkan tauhid. Naudzubillah min dzalik. Inilah pemirsa sekalian, bagaimana alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ini tidak memandang siapa dan posisi manusia itu sedang apa itu. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah senantiasa ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari godaan dan tipu daya syaitan. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya di halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, la yaqbalullahu sholatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hal atau barang yang haram. Artinya tidak ada sedekah itu dari yang barang yang haram, itu tidak ada. Ini garisnya adalah sholat harus wudu, adalah miftahus sholat at-tahur, dan sedekah tidak bisa diterima apabila asal usul dari barang yang sedekah itu dari yang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyaratin, ya, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kul al-harama. Wahai Ali, orang mukmin itu akan tambah terus kualitas keberagamaannya. Kualitas agama dan keberagamaannya akan senantiasa tambah dengan syarat dia tidak mengkonsumsi barang-barang haram. Ini tegas ya. Ini katanya dengan pernyataan Nabi kemarin bahwa dampak negatif dari konsumsi barang halal adalah konsumsi barang yang diharamkan adalah sangat-sangat luar biasa ya. Termasuk dari sisi agama menjadi raqadinu, pernyataan kemarin bahwa orang yang memakan atau mengkonsumsi barang haram khafadinu, dia akan dengan mudah menjual agamanya dengan harga yang murah. Naudzubillah. Wa man faraqal ulama, wahai Ali, dan siapapun yang meninggalkan ulama, mata qalbuhu, matilah hatinya, wa amiya an ta'atillah, dan dia buta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ulama, matinya berdampak pada matinya hati dan butanya seorang dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah tanpa ilmu, Masya Allah, naudzubillah.
Ketika hati seorang mati, perasaannya mati, maka yang lahir adalah tindakan-tindakan yang tak bernurani, tindakan-tindakan yang tidak bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalah wa lam yuharrim haramah kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wahai Ali, siapapun yang membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mempedulikan yang halal, tidak mempedulikan yang haram dari ajaran Allah itu, maka dia adalah termasuk orang-orang yang melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Artinya apa? Dia termasuk orang-orang yang menyepelekan, bahkan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Na'udzubillah. Inilah saudara, terkait dengan bagaimana kita diarahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, tilawatil Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran yang arahnya adalah, intinya adalah yang halal tetap berhukum halal, yang haram harus tetap diharamkan. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Dan di antara keduanya sebagaimana saya sampaikan kemarin adalah kawasan abu-abu, harus kita hati-hati. Berkait dengan pesan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, ya. Jangan takut pada Al-Quran, jangan takut untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Mangkol Al-Qur'ana wa yata'tam falahu ajrani. Siapa baca Al-Quran dan dia itu susah payah dalam membaca Al-Quran, gerudal geratul dalam bahasa Jawa, falahu ajrani, karena dia dapat dua pahala. Artinya apa? Pahala baca Al-Quran itu, kemudian yang adalah pahala sulitnya atau susahnya dalam belajar itu. Jadi gerudal geratul yang dialami oleh seorang yang belajar Al-Quran itu berbuah nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Man qara'a harfan min kitabillahi walau hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapapun yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, satu huruf aja, maka dia mendapatkan hasanah, mendapatkan satu pahala itu wal hasanatu bi asyri amsalihha, pahala itu dilipat gandakan Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Itulah keutamaan kita, dan keutamaan yang diberikan kepada kita adalah bacaan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini yang dinamakan dengan Syahrul Quran. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana, Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana, Allahumma ballighna ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.